Saya sekolah SMK jurusan pertanian, lanjut kuliah di jurusan perguruan. Nah, itu atas kemauan orang tua. Dan saya tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Karena hal itu saya merasakan hidup saya tidak linier dengan keputusan saya yang sekarang. Hal itu membuat saya dilema. Hafalan dan kontribusi pun biasa-biasa saja. Saya merasa egois dengan orang tua karena sudah memberikan pendidikan terbaik. Tetapi sampai saat ini belum bisa berbakti, sedangkan di pondok pun belum bisa memberikan apa-apa. Jadi bagaimana tindakan yang harus saya lakukan sekarang? Ya, kita tidak bisa menyesali apalagi sesuatu yang sudah terjadi, kawan-kawan ya. Itu. Pilihannya ada di kita dan masa depan tuh berbicara tidak juga sebenarnya bergantung apa yang terjadi di masa lalu, tetapi sikap kita sekarang itulah yang menentukan ya 5 tahun kita ke depan tuh seperti apa. Seperti itu. Adalah sesuatu yang udah berlalu, apalagi misalnya nih, oke, saya dulu pendidikannya itu karena kemauan orang tua, bisa jadi posisi teman-teman nanti bisa bertumbuh atau berkembang karena tadi ngikut kemauannya orang tua. Pasti tidak ada yang sia-sia. Gitu ya. Ridho orang tua, kan? Seperti itu. Jadi yang pertama kawan-kawan, justru bersyukur sudah bisa melewati apa yang diinginkan oleh orang tua. Walaupun mungkin dengan posisi sekarang masih belum bisa memberikan kontribusi yang diinginkan, tapi minimal di step awal kita sudah menjadi anak lah istilahnya yang berbakti, yang mau ngikutkan apa kata orang tua. Nah itu poin yang pertama saya tangkap tadi gitu ya. Yang pertama, jangan menyesali apa yang sudah terjadi, tidak ada gunanya gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua, ambil dari angle syukur. Iya. Kenapa tidak saya ngambil dari sebuah kesyukuran? Bersyukur karena sudah bisa melewati fase memenuhi keinginan orang tua. Oke? Itu yang kedua. Kemudian yang sekarang posisinya terus Ustaz gimana posisi sekarang? Rasa-rasanya pendidikan saya tidak linear. Banyak kok teman-teman orang sekarang yang muncul ke permukaan itu pendidikan yang tidak linear. Termasuk saya juga tidak linear gitu. Dulu sekolah SMA-nya jurusannya IPA gitu kan. Nah harusnya kalau linear tuh jadi perawat, jadi dokter gitu kan. Dulu tuh kan itu harapannya. Kenapa kalau anak-anak masuk IPA tuh dikatakan yang pintar-pintar gitu kan. Ada enggak juga. Gitu. Supaya apa nanti bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, apoteker, begitu kan. Enggak begitu kawan-kawan. Kemudian masuk gak kuliahnya jurusan dakwah, ada hubungannya, Tapi biasa habis itu malah jadi entrepreneur, kan tak nyambung gak tuh. Lama lagi habis itu ngurus masjid, lebih tak nyambung lagi. Jadi tidak ada. Dan saya yakin sedikit sekali yang sekarang jadi apa gitu ya, dulu tuh belajar apa gitu, jarang. Tapi pasti ada hikmahnya. Tidak boleh juga kita mengklaim itulah ya Ustaz, kalau gitu tidak perlu lah kita sekolah ya. Apalah kita sekolah 6 tahun, kan ada hubungan dengan sekarang. Tidak begitu. Karena sebuah pendidikan itu proses kan. Proses kita bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berproses. Itu kawan-kawan. Adapun nanti mau jadi apa, itulah yang terbaik. Gitu ya. Terus saya lanjutkan lagi tadi pertanyaannya. Saya merasa egois dengan orang tua karena sudah memberikan pendidikan terbaik.
saya merasa egois karena sudah memberikan pendidikan terbaik. Bersyukur harusnya, jangan egois. Egois. Nah gitu. Oh mungkin gini, apa saya tidak bersyukur ya pada orang tua saya kan sudah memberikan pendidikan terbaik. Mungkin begitu maksudnya kali ya. Kok saya egois, masih gak mau menempuh dengan jalan saya, mungkin begitu kali ya. Oke. Nah, sementara saya sudah memilih jalan saya nih dengan masuk ke pondok, belum bisa gak memberikan apa-apa. Hafalan biasa aja. Mungkin begitu kayaknya ya. Kontribusi pun biasa aja. Nah, bagus justru kawan-kawan tak tahu siapa yang nanya nih. Berarti sudah punya kesadaran. Yang mahal tuh kesadaran ini, menyadari sebuah kesadaran ini mahal bahwa iya saya ini udah diberikan kesempatan oleh orang tua saya, tapi kok saya masih belum memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, itu kesadaran yang mahal. Banyak orang tak sadar kawan-kawan, merasa dia itulah sudah memberikan yang terbaik, merasa dia sudah berjuang. Nah itu yang bahaya. Ketika kita punya kesadaran itu berarti punya kesempatan untuk memperbaikinya. Berarti apa sekarang? Udahlah, bismillah dari sekarang ya. Habis ini minta ridho sama orang tua. Nah yang mahal itu minta ridho, kawan-kawan. Setelah itu apa bang? Lakukan dengan serius lah. Kalau memang misalnya jalan, jangan pernah mundur. Ketika teman-teman meyakini jalan ini adalah jalan yang terbaik, serius dan sungguh-sungguh. Apa kita tahu, bang kok saya hafalannya biasa-biasa aja, cari tahulah supaya bagaimana akhirnya punya hafalan cepat, kan begitu. Ada kok kemarin saya ketemu ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, dan sekarang juga sudah punya posisi berkarya yang bagus gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, kok saya rasa juga belum memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah kalau tak paham juga mau kontribusi apa, datang konsultasi. Nah minta saran kira-kira saya bisa ngambil bagian apa nih gitu. Tanya ke leadernya, koordinasi juga ke ustadznya, ke saya juga boleh ya. Seperti itu. Insyaallah apa tindakan yang harus dilakukan tadi itu. Mulai luruskan niat dari sekarang. Sungguh-sungguhlah dengan apa yang sekarang dikomitmenkan. Yang kedua, konsultasi supaya teman-teman bisa berkontribusi di bidang apa yang kira-kira bisa kawan-kawan berikan. Ya, itu pesannya. Oke, kita lihat lagi yang lain.